Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam matematika peminatan pada pertemuan keempat ini masih membahas tentang distribusi peluang binomial. Baik, variabel acak binomial. Setelah dulu kita belajar tentang variabel acak diskrit, maka salah satunya adalah variabel acak binomial. Variabel acak binomial adalah variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Jadi ada hasil percobaan binomial, berarti ada syarat khusus apa itu hasil percobaan binomial. Yang seperti apa syarat percobaan binomial? Ya, yang pertama, percobaannya dilakukan berulang-ulang. Jadi tidak satu kali, ada beberapa kali. Kemudian percobaan bersifat saling bebas atau dengan pengembalian. Hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Hasil percobaan kedua tidak terpengaruh hasil percobaan yang pertama, dan seterusnya. Kemudian, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian. Hanya ada sukses dan gagal. Sukses itu adalah kejadian yang diharapkan, dan gagal itu yang tidak diharapkan. Kemudian, syarat percobaan binomial yang terakhir adalah setiap kejadian itu peluangnya tetap. Jadi kejadian pertama, kedua, ketiga itu peluangnya sama. Agar kalian lebih memahami, nanti kita di grup atau diskusi berikutnya kita akan mengetahui apakah percobaan binomial atau bukan. Contoh-contohnya itu melalui tugas yang ada di halaman 72. Jadi itu sebagai bahan diskusi kita nanti ya. Nanti kalian buka sendiri. Kita lanjut ke fungsi distribusi binomial. Seperti apa rumus fungsi distribusi binomial itu? Yang seperti ini. B, X, N, P, C, N, X, P pangkat X, Q pangkat N min X. C, N, X itu adalah koefisien binomial. X itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dengan X-nya itu dari 0, 1, 2, sampai maksimal N. Nah, kemudian P itu adalah peluang kejadian yang diharapkan atau peluang suksesnya. Kemudian Q itu adalah peluang kejadian yang gagal. P dengan Q itu adalah saling berkomplement, saling bertolak belakang. Bila P-nya 70% misalnya, Q-nya 30%. Bila P-nya 0,6, maka Q-nya 0,4. Totalnya itu selalu 1. Berapa P, maka Q-nya adalah 1 kurang P. Contoh, Ahmad melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali, berarti itu N3. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5, berarti P-nya 4/5. Tentukan peluang Ahmad mencetak tepat 2 gol, berarti X-nya 2. Berapa peluang Ahmad mencetak tepat 2 gol itu? Kalau tanpa rumus distribusi binomial, kita bisa mengurutkan. Misalnya, tendangan pertama masuk, kedua gagal, MMG. Atau pertama masuk, kedua gagal, yang ketiga masuk. Atau salah satunya lagi, yang pertama gagal, yang kedua masuk, yang ketiga masuk. Jadi cuma ada 3 kemungkinan mencetak tepat 2 gol. Nah, peluang hasil tendangan MMG masuk-masuk gagal itu adalah masuknya 4/5 kali 4/5 kali gagalnya 1/5. 16/125. MGM 4/5 1/5 kali 4/5 sama 16/125. Kalau gagal masuk-masuk sama 1/5 kali 4/5 kali 4/5. Hasilnya 16/125. Maka karena salah satu saja yang memenuhi atau maka pakai tanda tambah, ditambahkan 16/25 tambah 16/125 tambah 16/125 hasilnya 0,384. Jika memakai rumus fungsi distribusi binomial yang tadi, maka N-nya ini 3, karena harus 3 kali tendangan. Kemudian X-nya itu 2, karena tepat mencetak 2 gol. Kemudian peluang suksesnya 4/5,
Berarti peluang gagalnya adalah 1 kurang 4/5, sama dengan 1/5. Kemudian yang ditanyakan, berapa peluang Ahmad mencetak tepat 2 gol? Maka F2-nya adalah binomial 2 sebagai X, 3 itu adalah N, 4/5 peluang suksesnya, ini sebagai lambang saja. Rumusnya adalah C 3,2, kombinasi 3,2. Rumus kombinasi itu kan memakai permutasi 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial. Ini rumus kombinasi dikali 4/5 pangkat 2. 2 itu X-nya. Kali 1/5 peluang gagalnya. Ini 3 kurang 2. N kurang X. Jadi pakai rumus langsung masukkan saja. P-nya 4/5 berpangkat X. Q-nya 1/5 berpangkat N min X. Hasilnya 3 kali 3 ini hasil kombinasi 16/25. 4/5 pangkat 2 ini hasilnya 16/25. 1/5 pangkat 1. Nah, saya 1/5 akhirnya mendapatkan hasil yang sama dengan cara mengurutkan yang tadi. Kiranya demikian, Ibu Sudai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.